segala kesalahan kita, sebesar apapun, sebanyak apapun, dan selama apapun. Dia akan benar-benar mengampuni kita jika kita benar-benar minta ampun, bertaubat, memperbaiki diri, dan beramal soleh. Nah, Allah itu akan ampuni. Jadi jangan pernahlah berputus asa dari rahmat Allah, termasuk pengampunannya. Kan ada kemarin kita baca di ayat surah Qasas ayat 80 kalau nggak salah. Ketika kita bertaubat, kita melakukan kesalahan, kita bertaubat, kita memperbaiki dan kita beramal soleh, maka dosa-dosa yang sudah kita lakukan tadi diganti Allah dengan kebaikan. Jadi itu sampai seperti itunya Allah dengan Al-Ghaffarnya, karena dia zat yang maha pengampun. Jadi bertaubat itu ada dia syaratnya, tidak bisa salah-salah. Yang pertama itu kita harus menyesal, lalu kita minta ampun. Setelah itu kita berjanji tidak mau melakukan itu lagi, komitmen. Setelah itu ada rasa jijik kita untuk melakukan dosa itu. Nah, itulah tanda kalau kita memang sungguh-sungguh ya dalam bertobat. Nah, Asma Al-Qahar ini, kalau dia Asma Al-Qahar yaitu zat yang maha menundukkan. Intinya begini, Allah itu mau kita selamat di akhirat. Udah, itu aja intinya. Apapun Allah akan buat supaya kita selamat di akhirat. Baik itu Allah memberikan petunjuk atau Allah memberi kita peringatan. Biasanya yang sering kita terima itu biasa peringatan. Memang hidup ini seperti, kalau kita lihat seperti handphone. Kalau kita tulis huruf A, maka yang muncul di layar itu huruf A. Kita tulis huruf B, yang muncul di layar itu huruf B. Contohnya begini, sesuai dengan surah 13 ayat 29. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini salah satu dari bentuk Al-Qaharnya Allah. Ketika kita berpaling dari Allah dengan berbuat dosa atau apapun itu bentuknya, ini yang akan terjadi sama hidup kita. Penghidupan sempit, ini yang mengatakan ini Allah langsung di dalam Al-Quran. Penghidupan kita pasti sempit, jalan nggak ketemu, semua apa ya? Nah, inilah yang akan terjadi ketika kita mengerjakan ini seperti itu. Jadi apapun Allah buat untuk kita agar kita selamat. Supaya apa? Supaya kita mau bertobat lalu memperbaiki diri kita. Karena nanti di akhirat bahkan orang beriman saja masih masuk neraka kan? Sesuai dengan surah Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Bayangkan, masih ringan timbangan kebaikannya, tempat nerakanya, tempat kembalinya neraka hawiyah. Jadi nggak main-main hidup ini, gitu lah. Intinya gitu. Jadi apapun Allah berikan kepada kita agar Allah itu tundukkan kita agar kita selamat di akhirat. Jadi agar kita tahu salah kita di mana gitu, agar kita mau berpikir. Jadi kalau kita misal udah ada inisiatif sendiri untuk berbuat yang baik-baik, ya kan, tahu kita mungkin nggak berjalan ini untuk kita.
Tapi karena kita bodoh dan kita tidak bisa kita mengendalikan diri kita masih emosional, ya kan? Masih ini kita itu masih kalah dengan emosi kita. Akal kita itu masih di bawah emosi. Nah inilah berlaku nanti pendudukan Allah untuk kita. Jadi mungkin ini rangkuman yang bisa saya rangkum, atau bapak ada yang mau ditambahkan silakan. Itu mesti izin. Kalau seandainya dia bilang 10 tahun kamu harus kerja sama saya, itulah penebusan mata itu 10 tahun. Kira-kira seperti itu. Itulah susahnya ketika kita berurusan sama manusia. Itu ya. Intinya sebelum melakukan sesuatu, coba kita biasakan diri kita untuk pikir panjang. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi Allah itu mengharapkan kita selamat ya, karena ya di dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan terluput. Artinya nanti ketika di hari kiamat, ketika neraka ditampakkan kepada kita, maka cuma satu harapan, kita ada ketakwaan kita yang membuat kita selamat. Jadi hanya orang yang bertakwa yang diselamatkan di ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di neraka dalam keadaan terluput. Jadi Allah itu pengennya kita selamat. Allah itu pengen kita takwa supaya kita selamat. Jadi salah satu sifatnya itu Al-Qahar, yaitu Zat yang Maha menundukkan.